Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-25. Yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddutsu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Nah, ikhwani rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang syukur nikmat, ya. Kata Rasulullah, at-tahaddutsu bi ni'matillah syukrun. Tahaddus bi ni'mah, atau menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukrun merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita mendapatkan mendapatkan nikmat dari Allah, kita dianjurkan untuk menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain. Makanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, dan adapun kamu bi ni'mati rabbika, dengan nikmat dari Tuhanmu, fahaddis, maka ceritakanlah. Gitu ya. Jadi anjuran kita menceritakan nikmat yang kita terima, yang Allah berikan kepada kita, itu dianjurkan, ya. Bukan termasuk sombong, ya. Lain hal dengan sombong. Kalau sombong itu apa? Sombong itu meninggikan sendiri, ya, memuji sendiri serta merendahkan orang lain. Gitu ya. Itu sombong namanya. Contoh, misalkan kita punya mobil baru, ya, kita cerita, alhamdulillah saya punya mobil baru. Ya, mobil kamu mah jelek. Nah, itu nggak boleh, itu namanya sombong. Tapi ketika kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, nikmat dari Allah, saya sudah kebeli mobil baru misalkan, ya. Nah, itu tidak apa-apa, itu namanya tahaddus bin ni'mah. Gitu. Itu namanya menceritakan nikmat Allah. Dan itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuha kufrun, meninggalkan tahaddus bin ni'mah kufrun. Ya, meninggalkan tahaddus bin ni'mah, menceritakan kepada orang lain, merupakan kufur nikmat, ya. Jadi kalau kita tidak menceritakan nikmat kita kepada orang lain, termasuk kufur nikmat. Ya. Kenapa? Karena banyak orang-orang sekarang, ya, ketika mendapatkan nikmat dari Allah, mereka diam, tapi ketika mendapatkan musibah dari Allah, ujian, cobaan, langsung mereka ceritakan kepada orang-orang, seolah-olah Allah tidak pernah memberikan nikmat, kecuali siksaan, kecuali ujian, kecuali cobaan. Nah, itu yang yang tidak diindahkan, itu ya, tidak dibenarkan seperti itu. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri hal yang sedikit, maka dia tidak mensyukuri hal yang banyak, ya. Jadi kalau ada orang mendapatkan nikmat dari Allah meskipun sedikit, ya, maka kita harus bersyukur. Kenapa? Karena sama halnya ketika kita bersyukur mendapatkan nikmat yang sedikit, nanti Allah akan berikan nikmat yang banyak. Gitu ya. Dan orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, nikmat yang kecil, dia sama saja tidak mensyukuri nikmat Allah yang besar. Wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ikhwani rahimakumullah, makna bersyukur kepada manusia di sini adalah berterima kasih. Karena
kebanyakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lewat manusia, ya. Ada perantara namanya, ya. Kita diberi hadiah oleh orang lain, ya. Diberi hadiah oleh orang lain, hakikatnya dari Allah, ya. Nikmat dari Allah hakikatnya, tapi wasilahnya orang lain, ya. Wasilahnya orang lain. Maka kita dianjurkan untuk berterima kasih kepada wasilah, yaitu orang tersebut, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bilang, wah ini mah nikmat dari Allah, hakikatnya Allah yang ngasih, gak usah terima kasih kepada manusia, manusia mah hanya wasilah saja. Tidak, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, ya, maka dia hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ya, Masya Allah. Kemudian wal jama'atu rahmatun, berjamaah rahmah, berkumpul, bersatu, itu merupakan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Wal furqatu azabun, sedangkan perpisahan adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan pembahasan meskipun sedikit dan meskipun singkat, mudah-mudahan ada yang bisa diambil oleh kita, oleh para pendengar semua, ikhwan semua yang dirahmati Allah, ya. Terima kasih. Nanti insyaallah kita akan lanjut lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.